Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eriko Wijaya dari D3 TPKB Angkatan 2020. Kali ini saya akan membuat video presentasi tentang proses pembuatan NaOH. Nah, NaOH ini atau juga yang sering disebut dengan soda kaustik atau soda api adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. NaOH digunakan dalam berbagai industri seperti industri tekstil, air minum, sabun, deterjen, dan yang pembuatan pulp dan kertas. Produksi NaOH sendiri di seluruh dunia terus mengalami peningkatan yang pesat, mencapai kira-kira 60-80 ton per tahunnya. Yang kedua ada bahan baku, di mana bahan bakunya adalah brine dengan 20-25% NaCl, air, natrium karbonat, dan listrik. Sedangkan untuk bahan penunjang terdiri dari asam sulfat, merkuri, asam klorida. Proses pembuatan NaOH dengan metode elektrolisis sel membran adalah sebagai berikut. Brine purification ada bahan baku garam yang telah disiapkan masuk ke dalam tangki pelarut. Larutan garam tersebut kemudian dipompa menuju sebuah reaktor untuk direaksikan dengan sodium karbonat dari sodium hidroksida, di mana proses berlangsung pada suhu 0-55 derajat Celcius untuk mengendapkan kalsium karbonat dan magnesium hidroksida dengan reaksi sebagai berikut. Ca2 positif ditambah Na2CO3 menjadi CaCO3 ditambah 2Na negatif. Dan Mg2 positif ditambah 2 NaOH menjadi MgOH 2 kali 2 Na positif. Endapan yang terbentuk keluar dari reaktor dan mengalami kenaikan suhu antara 55 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian endapan akan dihilangkan sebagai slurry atau lumpur, di mana pengendapan dilakukan pada clarifier. Larutan garam tersebut kemudian dipompa untuk proses filtrasi pada sand filter dan plate and frame filter. Kemudian larutan garam dipanaskan terlebih dahulu dengan heater sebelum menuju ke cation exchanger agar kondisi operasi sesuai dengan suhu 60-70 derajat Celcius dan dilanjutkan dengan anion exchanger. Tujuannya adalah memperkecil konsentrasi pengotor menjadi part per billion atau ppb. Yang kedua ada brine elektrolisis dan evaporasi. Proses elektrolisis adalah salah satu cara untuk membuat kaustik yang masih banyak digunakan di industri. Elektrolisis larutan garam menghasilkan klor pada anoda serta hidrogen dan NaOH pada katoda. Jika klor dan NaOH yang diinginkan sebagai produk akhir, maka rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak bercampur. Ada 3 jenis rancangan sel yang paling banyak digunakan di industri, yaitu sel diafragma. Proses ini disebut dengan sel diafragma karena hidroksida dan klorin dapat bereaksi membentuk NaClO dengan reaksi lanjut akan menghasilkan sodium klorat pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Untuk mencegah hal tersebut, maka ruang katoda dan anoda dipisahkan menggunakan sekat yang disebut diafragma, sehingga sel ini dinamakan sel diafragma. Selain itu, sel diafragma juga menjaga bercampurnya gas hidrogen dan gas por. Karena kedua gas tersebut dapat menyebabkan terjadinya ledakan apabila bercampur, sel diafragma terbuat dari suatu selaput berpori yang dapat dilalui oleh ion-ion, namun tetap dapat menahan pencampuran produk. Diafragma sendiri terbuat dari bahan yang mempunyai sifat permeabilitas seperti asbes atau fluorokarbon ditempatkan pada selaput berpori, dan juga diafragma harus diganti secara berkala.
Yang kedua ada sel merkuri, suatu proses elektrolisis dalam industri alkali yang menghasilkan NaOH dengan kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel diafragma adalah sel merkuri. Dalam elektrolisis tersebut, anodanya terbuat dari grafit atau titanium, tetapi katodanya adalah kolam aliran rasa atau merkuri. Sel merkuri dengan bentuk tangki dengan dasar baja sedikit miring dari ujung ke ujung, sehingga air rasa bisa mengalir di sepanjang bagian bawah sel. Dilapisi titanium diperluas anoda stabil dimensi atau DSA. Masing-masing perkiraan dimensi 30 x 30 cm. Masukkan sel dari atas dan disusun sejajar dengan permukaan Hg dengan celah katoda anoda kurang dari 1 cm. Konsentrasi air garam 25% dan suhu 60 derajat Celcius. Mengalir melalui sel dan keluar dengan konsentrasi 17%. Dapat diumpan kembali melalui deposit garam atau setelah perawatan. Gas klor meninggalkan sel di bagian atas, sementara natrium amalgam sekitar 0,5% natrium di bagian dasar, melewati dua washing wares untuk menghilangkan semua larutan natrium klorida dan masuk ke dalam denuder. Gas hidrogen keluar dari bagian atas denuder dan merkuri untuk resirkulasi ke sel, dan natrium hidroksida berair terpisah di bagian bawah. Oleh karena itu, dengan mengendalikan laju umpan air, adalah mungkin menghasilkan soda kaustik 50% secara langsung. Yang ketiga ada sel membran. Sel membran menggunakan membran semi permeabel untuk memisahkan kompartemen anoda dan katoda. Proses elektrolisis larutan garam atau brine dengan menggunakan sel membran merupakan teknologi paling modern dalam industri klor alkali. Dalam sel membran tersebut, ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran yang dapat dilalui oleh kation atau ion positif, atau yang disebut juga membran penukar ion. Membran penukar ion tersebut memiliki peranan yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion sodium dari ruang anoda ke ruang katoda. Namun, membran tersebut mencegah mengalirnya ion Cl negatif ke ruang katoda dan mencegah sebagian besar ion OH- ke ruang anoda, sehingga soda kaustik yang dihasilkan tidak bercampur dengan larutan garam. Sel membran beroperasi dengan menggunakan larutan garam yang lebih pekat dan menghasilkan produk yang lebih murni dan lebih pekat, 28% NaOH yang mengandung 50 ppm NaCl, dan produk dengan 40% NaOH. Larutan garam sodium klorida jenuh yang mengandung ion-ion Na positif dan Cl negatif dialirkan ke dalam ruang anoda, sedangkan pada ruang katoda diisi air murni. Suatu arus searah kemudian dialirkan melalui sel tersebut. Reaksi elektrolisis larutan garam secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut. 2 NaCl ditambah 2 H2O menjadi 2 NaOH ditambah Cl2 ditambah H2. Produksi NaOH dari lime dan soda es. Pada proses ini bahan yang digunakan adalah soda es atau Na2CO3 dan lime CaOH 2 kali. Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Na2CO3 ditambah CaOH 2 kali menjadi 2 NaOH ditambah CaCO3. Nah, metode yang dilakukan adalah larutan Na2CO3 ini dicampur dengan CaOH 2 kali yang menghasilkan larutan NaOH dan CaCO3. Setelah dipisahkan, maka larutan NaOH dipekatkan untuk menghasilkan konsentrasi NaOH yang diinginkan. Proses ini dapat dilakukan secara batch maupun kontinu. Pada reaksi di atas digunakan larutan Na2CO3 20%, sedangkan CaOH 2 kali yang digunakan berupa buburan. Reaksi berlangsung pada temperatur sekitar 85 derajat Celcius. Setelah diaduk selama sekitar 1 jam,
kemudian diendapkan di dalam thickener. Larutan hasil pemisahan dari thickener mengandung NaOH dengan kadar 10-12%. Larutan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam evaporator untuk dipekatkan kadar NaOH-nya menjadi 50% dengan konversi 95 atau 96%. Sedangkan endapan yang keluar sebagai hasil bahwa thickener dipompa ke thickener yang lain untuk diambil kandungan NaOH dan Na2CO3 dengan jalan menambahkan air panas ke dalam thickener tersebut. Larutan hasil yang diperoleh adalah larutan encer yang dipakai sebagai make-up Na2CO3 20%. Nah, produksi NaOH dari lime soda es ini, Na2CO3 dan CaOH 2 kali dimasukkan ke continuous decompostizing yang menghasilkan NaOH dan CaCO3. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.